Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kami dari kelompok 8 tentang konsep dasar bimbingan kelompok dan bimbingan konseling guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling individual dan kelompok. Baik, yang pertama, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah proses pengarahan yang dilakukan oleh seseorang pembimbing ataupun fasilitator dan konselor di dalam lingkup kelompok dalam satu waktu. Menurut Titik Romlah dalam bukunya, bahwasanya bimbingan kelompok dalam proses pemberian bantuan adalah diberikan kepada individu dalam situasi kelompok dengan tujuan mencegah timbulnya suatu masalah yang menghambat pengembangan potensi individu. Sedangkan menurut Prayitno menyatakan bahwa bimbingan kelompok yaitu memanfaatkan suatu dinamika yang terbentuk dalam kelompok untuk upaya mencapai tujuan dari suatu permasalahan konseling dan bimbingan. Baik, kita akan membahas pertama tujuan layanan bimbingan dan bimbingan kelompok. Crow dan Co mengemukakan tujuan dari layanan bimbingan kelompok ialah yang pertama, bimbingan kelompok ditunjuk untuk memberikan dan memperoleh suatu informasi dari individu. 2. Mengadakan usaha analisa dan pemahaman bersama tentang sikap, minat, dan pandangan yang berbeda dari tiap-tiap individu. 3. Membantu memecahkan masalah dengan bersama-sama. Yang keempat, untuk menemukan masalah pribadi yang ada di tiap individu. Pokok kedua yaitu asas-asas bimbingan kelompok. Adapun asas-asas yang ada di dalam layanan bimbingan kelompok antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang mana berarti semua yang hadir harus menyimpan dan merahasiakannya, dan apa saja yang terjadi dalam bimbingan dan konseling tersebut, baik itu data, informasi, dan hal-hal yang dibicarakan di dalam forum kelompok itu menjadi suatu rahasia, terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu semua peserta bebas dan terbuka menggelahkan pendapat, ide, saran, dan apa saja yang dirasakan di dalam pikirannya, tidak merasa takut ataupun malu serta ragu-ragu, sehingga bebas dalam menyampaikan apa saja yang tersangkut dalam pikirannya. 3. Ada asas kesukarelaan, yaitu semua peserta dapat menampilkan dirinya secara spontan, tanpa disuruh-suruh ataupun malu-malu, ataupun dipaksa oleh teman yang lain, bahkan oleh pembimbing kelompok. Yang keempat, asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dan dilakukan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Baik, bagian ketiga yaitu tahap layanan bimbingan kelompok. Yang pertama, ada tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, yang mana tahap ini yaitu melibatkan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. 2. Tahap peralihan. Adapun yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu menjelaskan kegiatan yang ada dan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah anggota sudah siap menjalani kegiatan dan pada tahap selanjutnya. 3. Membahas suatu suasana yang akan terjadi. 4. Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota.
Dan poin ketiga, tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan bimbingan kelompok, yang dimana dalam hal ini teknik kegiatan yang akan dilakukan dalam bimbingan kelompok adalah teknik permainan simulasi, yang dimana dalam prosesnya harusnya menjadi perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Dan yang keempat ada tahap pengajuan. Pada tahap ini bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada beberapa kali kelompok harus bertemu, melainkan pada hasil kelompok yang telah dicapai oleh kelompok tersebut. Baik, pada sub berikutnya yaitu teknik layanan bimbingan kelompok. Ada beberapa teknik yang bisa diterapkan dalam layanan bimbingan kelompok, yaitu teknik umum. Yang pertama, teknik umum, yang mana dalam teknik ini dilakukan pengembangan dinamika kelompok secara garis besar, yaitu yang pertama, komunikasi multi arah secara efektif, dinamis, dan terbuka. Yang mana komunikasi ini sangat penting, baik dari segala arah, dari konselor, dari peserta, ataupun anggota-anggota lainnya, sehingga terbentuknya dinamika dan keterbukaan. Poin kedua, pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam pembahasan, diskusi, analisis, dan pengembangan argumentasi. Dan ketiga, dorongan minimal. Dorongan minimal ini untuk memantapkan respon atau aktivitas anggota kelompok. D. Penjelasan. Ini pendalaman dan pemberian contoh untuk lebih memantapkan analisis dan argumentasi dalam pembahasan. Dan yang kelima, pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku baru yang dikehendaki. Dalam teknik layanan bimbingan dan kelompok ini, poin kedua itu permainan kelompok. Permainan dapat dijadikan sebagai salah satu teknik dalam layanan bimbingan kelompok, dan baik sebagai selingan maupun sebagai wahana yang memuat materi pembinaan atau materi layanan tertentu. Permainan kelompok yang efektif dan dapat dijadikan sebagai teknik dalam layanan bimbingan kelompok harus memahami ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sederhana, menggembirakan, menimbulkan suasana yang rileks dan tidak melelahkan, meningkatkan keakraban, dan diikuti oleh semua anggota kelompok. 2. Layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok. Pada layanan konseling kelompok, seperti kita ketahui, pengertian dari konseling kelompok merupakan suatu sistem layanan bantuan yang amat baik untuk membantu pengembangan kemampuan pribadi, pencegahan, dan menangani konflik-konflik antar pribadi atau pemecahan masalah. Kelompok merupakan wahana untuk membantu individu-individu yang menjadi anggota kelompok. Fokusnya yaitu memberi bantuan konselor diarahkan kepada keunikan individual, bukan kepada kelompok. Maka secara konsepnya dan praktisnya, layanan konseling meliputi 2 layanan, yaitu konseling individual dan konseling kelompok. Yang mana konseling individual sebagai hubungan timbal balik antara konselor dan klien untuk mencapai pemahaman tentang dirinya dalam hubungannya dengan permasalahan perkembangan dan pengambilan keputusan dirinya. Sedangkan konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan pengembangan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka pengembangan dan pertumbuhannya. Elemen-elemen dalam konseling kelompok. Dalam konseling kelompok, sebagai suatu sistem di dalamnya tersirat makna, tujuan, sasaran, dan sifat hubungan yang perlu dibangun oleh konselor. Adapun elemen-elemen konseling kelompok yaitu 1. Adanya individu, 2. Suasana kelompok, 3. Pencegahan, 4. Pertumbuhan, dan 5. Penyembuhan. Adapun manfaatnya,
elemen tersebut, yaitu kesadaran individu atau pengakuan individu terhadap keunikan dan sebagai manusia dengan harapan nilai-nilai dan permasalahan yang dihadapinya. 2. Suasana kelompok. Kebutuhan individu untuk diterima, bertukar pengalaman, dan bekerjasama dengan orang lain. Elemen pencegahan. Konseling kelompok mampu mencegah munculnya permasalahan yang akan mengganggu kehidupan klien. Elemen pertumbuhan dan perkembangan mampu mendorong klien memahami kelebihan dan kelemahan dirinya serta bagaimana potensi yang mereka miliki sebagai modal bagi perwujudan diri dalam kehidupan selanjutnya. Yang berikutnya dalam elemen konseling kelompok yaitu elemen penyembuhan, yaitu berusaha mengubah persepsi individu melalui tukar pengalaman dengan individu lainnya sehingga perilaku dan yang cenderung melemahkan bahkan menyalahkan diri sendiri segera bisa diubah. Adapun manfaat dari layanan bimbingan konseling kelompok ini yaitu pertama, mampu memperluas populasi layanan, menghemat waktu pelaksanaan. Ketiga, mengajarkan individu untuk selalu berkomitmen pada aturan. Yang keempat, mengajarkan individu untuk hidup dan dalam suatu lingkungan yang lebih luas. Yang kelima, terbuka terhadap perbedaan dan persamaan dirinya dengan orang lain. Adapun tujuan konseling kelompok. Menurut Prayitno berpendapat bahwa secara umum tujuan layanan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosial siswa, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Melalui layanan konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi siswa diungkap dan dinamikakan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi siswa berkembang secara optimal. Selanjutnya, tujuan layanan konseling kelompok secara khusus. Oleh karena itu, fokus layanan bimbingan kelompok adalah masalah pribadi peserta layanan, maka konseling kelompok yang intensif dalam upaya pemecahan masalah. Tiga, perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Secara umum, bimbingan kelompok berfokus pada pengembangan melalui konsep belajar, sedangkan konseling kelompok mencoba menyelesaikan persoalan yang dihadapi berbasis hubungan interpersonal. Gatza dan Ginter membuat beberapa perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan kelompok disarankan untuk semua individu atas dasar terjadwal dan teratur. Konseling kelompok hanya disarankan untuk mereka yang mempunyai masalah saja, baik itu sesaat atau berkesinambungan. 2. Bimbingan kelompok membuat usaha tidak langsung untuk mengubah tindakan atau tingkah laku dengan memberi informasi dan menekankan fungsi kognitif dan infektif. Sementara konseling kelompok memberi usaha langsung untuk memodifikasi tindakan serta perilaku dengan menekankan keterlibatan yang bersifat efektif. 3. Bimbingan kelompok bisa diterapkan untuk kelompok seukuran kelas, sementara konseling kelompok lebih bisa diterapkan pada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Yang keempat, bimbingan kelompok tujuannya untuk pengembangan pribadi dan pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Sedangkan konseling kelompok tujuannya untuk mengembangkan pribadi dan pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing kelompok. Yang kelima, peran anggota bimbingan kelompok itu aktif membahas apa-apa saja yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, yaitu
berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial, menyumbang bagi pembahasan masalah, menyerap berbagai informasi untuk diri sendiri. Sedangkan pada peran anggota konseling kelompok yaitu aktif membahas permasalahan, membantu memecahkan masalah setiap anggota, kemudian berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial, kemudian menyumbang berbagai pemecahan masalah pribadi kawan sekelompok, dan yang terakhir menyerap berbagai informasi, saran, dan berbagai alternatif untuk memecahkan masalah. Mungkin itu saja, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.